Jumpa kembali bersama dengan saya Petrus Manusia. Saudara, dalam kesempatan yang baik ini kembali saya menayangkan pernyataan atau sidak yang dilakukan seorang kepala daerah yang benar-benar mengabdi kepada rakyatnya. Dalam hal ini adalah Kang Deddy Muladi. Nah, bagaimana tindakan beliau? Kita saksikan sebagai berikut. Nggak boleh lagi akan bikin parkir di sini, nggak boleh lagi karena ini badan jalan, orang tiap hari masuk kantor macet. Waktu itu bus dari Garut nggak boleh masuk ke sini, malu nama kita di luar daerah. Ada bus dari Garut mau turun tidak boleh, nggak boleh lagi mungut parkir di sini, nggak boleh pelanggaran, nggak boleh. Om, ini mundur om, kasih garis ini dulu sementara om. Ini mundur. Om, tuh diangkat om, batas jalan om, terus diangkatin. Sampah om. Sampah ya. Jalan. Akang mungut parkir di badan jalan. Mungut storna ke siapa? Store ke Pak Upi. Siapa? Pak Upi. Pak Lupi. Siapa Pak Lupi teh? Yang punya saya ini. Hah? Pak Lupi. Enggak, ini kan parkirnya di badan jalan. Iya. Store parkirnya ke siapa? Pak Lupi. Akang pakai karcis nggak? Oke, ada kartu. Karcisnya boleh lihat karcis apa? 5.000 lagi. Ini buat mobil. Mobil motor. Motor cuma 2.000, kadang 1.000. Itu jantung mesiannya Pak. Ini buat mobil box. Ini store nanti ke siapa? Pak Lupi. Pak Lupi. Ya. Siapa Pak Lupi itu? Yang nggak tahu udah saya tahu sini Pak. Store langsung. Sehari store berapa? Nah, saya cuma 30. 30.000. Total pendapatan? Pak ini coba hapusan Pak, seminggu cuma 2 kali. Seminggu 2 kali. Akang dapat berapa sehari? Ini 150, kadang 120. Dapatnya 150.000 Ya, sehari. cuma rangkung ramenya Pak. Ya rata-rata 150.000. Ya. Store berapa? Per 30, Store 30. Dari 150.000, store-nya 30. kadang 35, Store-nya 35. Berarti oleh akangnya sekitar 120, kadang-kadang dapat 100. 120, store 30. Jadi akangnya 80 ribuan. Store-nya 30. Store-nya ke siapa Pak? Siapa? Pak Lupi, karena ada yang pegang ini ada 4 orang. Yang pegangnya siapa? Happy yang pegang pertama. Epi. Ya. Terus Ya Happy ke Pak Lupi. Pak Lupi. Epi ke Pak Lupi. Ya. Terus Nggak tahu yang itu nggak tahu Pak. oh, berarti bertingkat setorannya. Ya. Dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini. Ya. Kenapa nggak store langsung ke Kasda? Jadi kan parkir berantakan. Kemudian pendapatan ya nggak ada artinya uang 30.000 dibanding kemacetan. Store-nya ke Pak Lupi. Di sini siapa yang suka pungut? Siapa aja? Ini ada 4 orang Pak. Ada Nida itu siapa? Yang terima setoran? Ya di sini tempat bisa ini seminggu cuma makan 2 kali. Ini 2 kali. Ya. Nida itu yang bagian parkir juga. Ya, Terus ada siapa? ada Bobby, Pak Herman, ada Nah, Herman siapa? Herman. Sini ada banyak, ada 4. Enggak, nyetornya semuanya ke siapa? Itu siap Pak Lupi semua. Semuanya ke Pak Lupi. Ya, Pak Lupi itu saha Pak Lupi teh? baru sebagian bang parkir Pak. Yang suka nagihin uang Iya, parkir. iya. Jadi seluruh wilayah parkir di sini dia yang pegang. Ya udah. Store-nya ke Pak Lupi 30. 35 per orang orang kali 4. per hari. Ya, per hari. Jadi sekitar 150 ribuan per hari. Ya udah, keluarnya. Saya mau datangin dulu dinas perhubungannya, ditelepon nggak diangkat-angkat. Siapa tahu harus disamperin. Sebagai warga mengeluh, parkir dipungut yang di jalan, nggak boleh.
Pak Kadishub. Halo, Pak Kadishub. Bapak lagi posisi di mana? Di jalan, Pak. Saya di Pasar Rebo, Pak. Saya nunggu Bapak di sini. Saya mau beresin. Ada pungutan parkir menggunakan bahu jalan, nggak boleh. Ya. Saya tunggu sini. Om, motor yang di perempatan itu ditarik, Om. Digeser, Om. Motornya digeserin. Ini parkir di badan jalan dipungut. Soalnya gini, ini kan juga namanya pasar, seharusnya kan ada fasilitas parkir. Iya, tapi kan badan jalannya jadi macet, Pak. Nggak ada solusi, Pak. Ada solusinya. Parkirnya di situ. Oh, ini juga masuknya masih badan jalan. Enggak, kalau itu kan masuknya gang, ya kan? Tidak jalan raya umum, ya kan? Itu gang masuknya, Pak. Itu tidak jalan raya umum. Saya pokoknya mulai besok saya mau turun. Saya jam 4 sudah nongkrong di sini. Enggak ada lagi pedagang yang di sini. Semua harus masuk. Oh, pedagang ini di sektornya, Pak. Iya, tahu di sektornya, tapi parkir mungut, Pak. Kan nggak bagus pemerintah begini. Masalahnya pasarnya nggak ada tempat parkir. Enggak, Bapak cari solusi. Tugas orang pinter tuh out of the box, nyari solusi. Ini kan sudah bertahun-tahun. Tahu nggak? Ada mobil bus dari Garut mau main bola. Saya kan malu. Nggak boleh sama yang di sini, suruh balik lagi. Sama petugas. Bukan sama petugas, sama masyarakat di sini. Nggak boleh. Nah, ini kan malu gitu loh, Pak. Masa kayak gitu? Karena saya nggak boleh nanti kayak di sini. Kan controllingnya nggak jalan, Pak. Parkir tuh controllingnya nggak jalan. Kontrol ketertiban. Gitu loh. Kita kan fokusnya pada ini aja. Ini pun bertingkat. Ini ngasih ke sini, ini ngasih ke sini. Coba dicek pendapatan dari sini berapa. Ayo. Bapak kan nggak tahu tingkat teknis di bawah. Pasarnya mana kepala pasar tadi? Sok, Om, diskusiin, Om. Dari sekarang nanti ini ditambalin jalan yang bolongnya, diberesin. Sok atur di mana? Mobil pedagang itu di bawah. Karena kan mobilnya seharian. Mobil pedagang di bawah. Mobil yang pembeli boleh mulai diatur, sok diatur. Kita mau bikin kuota apa ini? Jadi kita Sok sekarang sama kepala disub atur teknis. Saya nggak mau tahu besok pagi nggak ada lagi parkir luar liar di sini. Ya. Sok dengan kepala pasar, Pak. Masa saya ngurus parkir, Pak? Tugas Bapak, Pak. Oh, ayo sana. Ayo sana. Ayo sana beresin. Pali yang pungut ini dasarnya apa? Enggak, dasarnya apa pungut ini? Dasar ini saya kan apa namanya THL PTD. THL PTD. Tugasnya pungut. Surat THL-nya ada nggak, surat tugas? Ada. Enggak tugas Dicatat. Hah? Enggak, maksud saya agak aneh gitu loh. Kenapa, Pak? Enggak, pungut ini dasarnya apa? Dasar maksudnya ininya suratnya. Bapak THL? Betul. Ada SK THL-nya? Ada. Oh, THL PTD. Terus uang dari sini kemana? Ya kita setorkan ke dinas Ke Dinas Perhubungan. Nanti saya lihat ya alirannya seperti sini. Siap. Ini kan yang ini petugas pemungutnya. Petugas lapangan, betul, Pak. Petugas lapangan pemungut. Ya. Dari sini lari kemana? PTD langsung ke daerah PTD. Coba saya lihat alirannya. Siap. Gitu. Siap. Lihat alirannya biar tertib. Siap. Bapak ini tahu undang-undang, melanggar undang-undang. Ya buat informasi ini kan semua dicegat, legal, Pak, Pak. juru parkir legal. Mereka Bukan semua juru parkir legal, mungut parkir di badan jalan, Pak. kan ada aturan. Enggak, Bapak parkir nggak mempertimbangkan kemacetan. Siap. Kan harusnya parkir itu mempertimbangkan kemacetan. Kan ada inspektur. Gini, Pak, mohon maaf. Ini kondisinya memang kan seharusnya bukan out of the box ya. Masalah itu. Ini masalahnya Gini saya nanya. pasar tidak ada. Gini. tempat parkir. Bapak suka nyimpen parkir di sini, suka ada petugas di sub nggak yang jaga ngatur lalu lintasnya? Ada. Nggak ada yang di sini, Pak. Di pasar Rebo ada. Nggak ada yang di sini. Macet ya pagi. Nggak ada, Pak. Kan saya suka lewat ke sini beberapa kali. Jadi saya turun ke sini karena sudah studi. Gitu loh, Pak. Coba cari solusi. Pokoknya mobil yang ini diparkirnya di bawah. Gitu kan? Mobil yang ini, motor-motor ini parkir di sana. Sisanya baru boleh, tapi terbatas. Cara parkirnya nyengkong. Tidak lurus. Gitu, Pak. Tadi itu di sini, Pak. Pak, motor tuh parkirnya di sini, Pak. Di tengah.
Bapak suka lewat sini nggak? Suka lewat. Ya, nuhun kalau suka lewat. Ya udah, yuk. Beres ya? Masa sama saya, Pak? Hah? Saya sebagai warga keberatan lewat ke sini macet terus. Karena bayar pajak, Pak. Saudara, tadi kita telah melihat apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Muladi. Dan kita juga melihat bagaimana tanggung jawab seorang kepala dinas atau dinas perhubungan. Sangat miris. Di pasar itu motor berparkir di tengah jalan. Mobil kendaraan dari Garut tidak bisa lewat. Ya, disuruh pergi oleh masyarakat. Karena apa? Karena jalannya dipenuhi oleh parkir-parkir liar yang sebetulnya itu tidak memenuhi ketentuan, yang melanggar undang-undang. Jalan itu ya untuk yang melewatinya, bukan untuk parkir. Tugas daripada kepala dinas itu adalah memberikan solusi, mencari solusi. Kan bisa saja kerjasama dengan warga, parkir ditempatkan di mana, kerjasama dengan camat, dengan lurah, RT, RW. Kalau ada kemauan, itu pasti ada jalan. Tapi kalau kita lihat tadi, alasan daripada Kadisub tadi, katanya nggak ada solusi. Itu artinya beliau kepala Disub yang kurang bijaksana, kurang cerdas. Dan memang sudah seharusnya bersangkutan mengundurkan diri sebagai Kadisub atau berhenti, harus digantikan dengan pemimpin yang baru, memberikan kesegaran, memberikan solusi-solusi bagi masyarakat yang melewati jalan-jalan yang selama ini mereka lalui. Supaya bangsa ini ada kemajuan, supaya bangsa ini tidak hanya sekedar berputar-putar begitu saja, tapi ada kemajuan ke depan. Kita nggak malu dengan negara lain. Negara lain sudah maju, kita masih tertinggal. Nah, demikianlah tayangan saya kali ini. Sampai ketemu di tayangan saya selanjutnya. Terima kasih.